Aksi balas dendam Pavilion Bintang Jatuh berlangsung selama 10 hari. Dalam kurun waktu itu, setidaknya 20 sekte telah dimusnahkan. Faksi-faksi kecil ini tak berdaya melawan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh yang kini dipimpin oleh Dousheng Bintang 1, Bansheng tingkat tinggi, dan banyak ahli top. Dulu Pavilion Bintang Jatuh dianggap sebagai faksi yang berkembang tenang dan tak terlalu diperhitungkan. Kini, aksi balas dendam ini menunjukkan bahwa mereka adalah harimau ganas yang siap menerkam jika diganggu. Setelah 10 hari pasukan Pavilion Bintang Jatuh mundur, bagaimanapun Xiaoyan dan Yao Lao tidak ingin membantai semua orang karena kematian yang terlalu banyak bisa berdampak buruk. Sementara itu, Aula Jiwa diam 1000 bahasa. Bahkan mereka tidak membantu ketika aliansi Sungai Mendalam dimusnahkan. Kelompok Xiaoyan tahu ini bukan pertanda baik. Aula Jiwa pasti sedang mengumpulkan kekuatan untuk memberikan pukulan mematikan di waktu yang tepat. Meskipun Xiaoyan sudah menjadi Dousheng, ia tetap harus waspada terhadap faksi menakutkan seperti Aula Jiwa dan klan Hun. Untuk melawan Aula Jiwa, Pavilion Bintang Jatuh harus memprioritaskan pembentukan aliansi. Karena itu, 2 surat dikirim oleh 2 ahli Pavilion Bintang Jatuh ke Sekte Bunga dan Lembah Api yang terbakar. Kedua faksi ini adalah faksi top di Central Plains. Jika bisa mengikat mereka, pasti akan memperkuat aliansi. Sehingga faksi yang lebih kecil akan berdatangan sendiri setelah 3 faksi besar bergabung. Dengan standar yang ditetapkan, aliansi super yang bisa menyaingi Aula Jiwa akan lahir di tangan Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan menarik napas lega hanya bisa menunggu jawaban. Jika Sekte Bunga atau Lembah Api yang terbakar menolak, aliansi mereka akan menjadi kemunduran besar. Di aula besar Sekte Bunga, suasana tenang beraroma bunga. Yun Yun dan sesepuh lainnya hadir, tetapi kursi pemimpin diduduki oleh 2 wanita yang tampak awet muda. Meskipun memiliki kerutan halus di sudut mata mereka, mereka dihormati sebagai sesepuh agung. Salah satu sesepuh agung memulai diskusi tentang tawaran aliansi dari Pavilion Bintang Jatuh. Sesepuh pertama ragu, dia mengakui kekuatan Pavilion Bintang Jatuh jauh di atas Sekte Bunga, tetapi menentang Aula Jiwa adalah hal yang berbahaya. Di sisi lain, sesepuh agung berbicara, dirinya terkejut bahwa Yao Chen telah mencapai Bansheng tingkat tinggi dan muridnya Xiaoyan bahkan lebih menakutkan dengan mencapai Dousheng. Ia mengakui kekuatan Xiaoyan. Yun Yun angkat bicara, dia mendukung aliansi. Menurutnya, meskipun berisiko, aliansi akan menguntungkan Sekte Bunga yang perkembangannya terhenti akibat sering ditekan oleh Sekte Langit Mendalam. Jika bisa bergabung dengan aliansi, maka akan menumbuhkan kembali reputasi mereka. Sesepuh agung tersenyum. Ia menyinggung hubungan Yun Yun dengan Xiaoyan, bergurau bahwa Yun Yun bisa menarik pria hebat seperti Xiaoyan ke sisi Sekte Bunga, namun Yun Yun hanya menggeleng pasrah. Akhirnya sesepuh agung menyerahkan keputusan kepada kakaknya, wanita yang tampak dingin dan belum bicara. Di bawah tatapan semua orang, lantas wanita dingin itu berkata dengan tenang, "Bergabunglah dengan aliansi, lawan Aula Jiwa." Mendengar kalimat singkat itu, Yun Yun merasa beban terangkat dan sesepuh lainnya mengangguk setuju. Sesepuh agung sendiri berbicara dengan tertawa, mengatakan ia tahu kakaknya akan memilih itu. Mengingat temperamennya, ia kemudian memerintahkan untuk mengirim balasan positif kepada Pavilion Bintang Jatuh. Di lembah api yang terbakar, di hutan bambu seorang lelaki tua berambut merah menyala, leluhur Hun Yun membanting gulungan di tangannya. Ia menolak tawaran aliansi untuk melawan Aula Jiwa, mengatakan itu tidak mungkin. Leluhur Hun Yun, meskipun sudah tua, dia memiliki amarah yang masih panas. Di sisi lain, Tang Huar segera menepuk punggungnya untuk meredakan batuknya. Setelah mereda, leluhur Hun Yun bergurau, mengusulkan agar Xiaoyan untuk menikahi Tang Huar agar ia mau setuju. Tang Huar sontak memukul punggung leluhur karena malu dan marah.
Leluhur itu lalu memuji Xiaoyan, mengakui kehebatannya mencapai Dosheng di usia muda. Untuk bisa membuatnya setuju, Tang Zhen kemudian menambahkan tawaran lain. Pavilion Bintang Jatuh berjanji akan menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuh leluhur Hun Yun jika ia setuju bergabung dengan aliansi. Leluhur Hun Yun tertarik, tetapi ia bertanya bagaimana jika ia menolak. Tang Zhen menjawab sambil tersenyum bahwa Xiaoyan tetap akan membantu menghilangkan masalah tersembunyi itu. Mendengar itu, leluhur Hun Yun terdiam sejenak, lalu ia berkata pelan, "Anak muda ini tidak buruk. Tanpa bagian terakhir itu, aku tak akan mau menyetujui aliansi ini." Tak lama setelah itu, leluhur Hun Yun kemudian memutuskan bergabunglah dengan aliansi. Ia bangkit meregangkan tubuh, aura menakutkan perlahan menyebar darinya. Setelah bertahun-tahun, leluhur Hun Yun bertanya-tanya apakah benua ini masih mengingat namanya. Di aula utama Pavilion Bintang Jatuh, Xiaoyan mendengarkan laporan dari dua sesepuh, wajahnya langsung berseri. Sekte bunga dan lembah api yang terbakar akhirnya telah setuju bergabung dalam aliansi. Semua orang, termasuk Cailin, merasa lega. Ini adalah awal yang baik sehingga memudahkan langkah selanjutnya. Reputasi kedua faksi top itu akan meningkatkan status aliansi jauh melampaui aliansi Sungai Mendalam yang lalu. Yao Lao tertawa, mengatakan kemajuan ini melebihi ekspektasinya, mengingat betapa besarnya nyali yang dibutuhkan untuk menentang aula jiwa. Kalau begitu, kapan kita akan bertemu dengan dua sekte untuk membahas detail aliansi? Cailin bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Meskipun Flower Sect dan Burning Flame Valley telah setuju untuk bergabung, itu masih belum cukup. Jika kita ingin melawan Hall of Souls, kita pasti perlu mengikat Pil Tower. Jika tidak, itu akan sangat sulit, ucap Yao Lao. Menara Pil adalah faksi paling penting yang bisa memanggil ahli di Central Plains. Bergabungnya mereka akan membuat reputasi aliansi setara dengan aula jiwa. Xiaoyan paham, namun ia tahu Menara Pil tidak mudah diyakinkan. Karena sejak didirikan, Menara Pil selalu netral dan tidak pernah memihak. Di sisi lain, Dokter Peri Kecil menyarankan mengirim surat, tetapi Yao Lao menolak. Yao Lao menegaskan untuk meyakinkan mereka, ia dan Xiaoyan harus pergi secara pribadi ke Menara Pil. Jika orang lain pasti akan gagal. Cailin mendukung keputusan ini. Menara Pil adalah kunci aliansi sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati. Masalah ini tak bisa ditunda, kami berangkat hari ini, putus Xiaoyan dan Yao Lao serempak. Xiaoyan dan Yao Lao tidak menunda. Setelah persiapan singkat, mereka langsung menuju wilayah Pil. Hanya mereka berdua yang pergi sementara Cailin dan yang lain menjaga Pavilion Bintang Jatuh. Sebagai elit Dosheng, kecepatan mereka sangat luar biasa. Mereka bisa merobek ruang dan dalam setengah raga hari mereka sudah tiba di kota Pil Suci. Wilayah Pil, Xiaoyan merasa emosional di pinggiran kota. Disinilah awal ia mulai terkenal di Central Plains saat ia mengalahkan ahli aula jiwa di ajang Pramu Pil. Tak lama setelah itu, mereka berdua langsung masuk ke Menara Pil dan duduk di aula besar tingkat atas. Seorang sesepuh segera melapor kepada ketiga kepala Menara Pil. Yao Lao tersenyum sambil menyesap tehnya. Ia tahu, ketiga kepala Menara Pil itu kini tampak lebih terbuka padanya. Tak lama, keheningan di aula terpecah oleh suara langkah tergesa-gesa, pintu terbuka dan tawa keras Xuan Kongzi terdengar. Ia masuk bersama Tian Lezi dan Xuan Yi. Raut wajah mereka terlihat gembira melihat Yao Lao. Setelah saling menyapa, Xuan Kongzi menghela napas. Menepuk bahu Yao Lao, ia bersyukur masih bisa bertemu Yao Lao. Yao Lao tersenyum melihat kehangatan mereka, lalu ia memperhatikan Xuan Yi. Ia tertawa, memuji Xuan Yi yang masih terlihat cantik dan awet muda, sehingga wajah Xuan Yi menjadi sedikit memerah. Xiaoyan menduga kepala Menara Pil itu benar-benar menaruh hati pada gurunya. Setelah mengobrol, Xuan Kongzi menyadari kehadiran Xiaoyan. Ia memuji Yao Lao yang memiliki murid hebat yang sudah mencapai Dosheng di usia muda. Xiaoyan tertawa canggung, tetapi Xuan Kongzi bersikeras bahwa ia tak pantas dipanggil penatua lagi.
karena dalam pelatihan douqi maupun keterampilan alkemis, ia tak mampu dibandingkan dengan Xiao Yan. Bahkan Xuan Kongzi yang baru mencapai Banseng setahun lalu merasa aura Xiao Yan bagai lautan tak berujung. Xuan Kongzi segera beralih ke inti pembicaraan. Ia tahu kedatangan Yao Lao pasti membawa urusan besar. Yao Lao memudarkan senyumnya dan menjelaskan masalah aliansi dengan rinci. Kelompok Xuan Kongzi mengerutkan kening. Xuan Kongzi mengatakan aliansi ini mungkin akan sulit karena keras kepalanya para sesepuh tua Menara Pil. Yao Lao membalas dengan nada muram. Ia tahu ini sulit, tapi aula jiwa terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Sehingga ia menceritakan pengalamannya ditangkap. Ia yakin aula jiwa menangkap jiwa untuk sebuah rencana besar. Xuan Kongzi mengangguk, tapi informasi itu saja tak cukup meyakinkan para sesepuh tua. Xuan Yi menambahkan, jika leluhur mereka masih ada, karena satu kata darinya sudah cukup menentukan keputusan aliansi ini. Yao Lao terkejut mendengar leluhur itu menghilang lagi. Xuan Kongzi dan yang lain mengangguk pahit. Leluhur sudah lama hilang, mereka hanya tahu leluhur baik-baik saja dari token giok spiritualnya. Di sisi lain, Xiao Yan bertanya tentang leluhur itu. Kemudian Xuan Kongzi menjelaskan bahwa leluhur itu adalah salah satu pendiri Menara Pil dan orang paling senior yang perkataannya sangat berpengaruh. Jika leluhur setuju, aliansi ini berhasil. Jika tidak, tak ada harapan. Namun, leluhur itu suka berkelana dan menghilang. Ia memiliki kebiasaan unik, mencari wanita hamil, tapi bukan wanita itu sendiri, melainkan bayi yang meninggal di kandungan karena kecelakaan. Kemudian leluhur akan menggunakan cara khusus untuk masuk ke tubuh ibu hamil, dan dengan menggunakan cara khusus dan berubah menjadi bayi biasa, ia akan lahir, tumbuh, dan menjalani hidupnya sebagai orang lain hingga tubuh itu akhirnya mati. Baru setelah itu, dia akan pergi. Leluhur itu menyebutnya mengalami hidup. Xiao Yan terkejut dan tertawa canggung. Ia menyebut leluhur itu adalah manusia yang sangat unik. Xuan Kongzi menggeleng. Ia menatap Xiao Yan dan berkata pelan, leluhur itu bukan manusia. Wujud aslinya adalah pil obat.